Sebuah live action yang diangkat dari anime, komik maupun game, menjadi tantangan studio untuk membuat versi live actionnya yang terlihat keren dan dapat memenuhi ekspektasi penontonnya. Selama ini, kita melihat banyak live action yang berhasil memikat hati penonton. Namun tidak sedikit pula yang berakhir dengan kegagalan dan hujatan penggemarnya. Karena ceritanya yang dianggap melenceng, maupun penokohannya yang tidak otentik dengan versi anime maupun komiknya. Lantas apa saja live action yang gagal di pasaran? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like dan share juga video-video dari Arsip Biru. Tahun 2023 ini baru saja dirilis film komputer animasi Mario Bros yang ternyata menjadi salah satu film tersukses di tahun ini. Film ini diangkat dari game klasik yang sangat populer hingga saat ini. Padahal, mundur ke belakang, tepatnya pada tahun 1993, ternyata game ini pernah dibuat versi live actionnya. Film ini diproduksi oleh Buena Vista Pictures. Sayangnya, film versi live action ini malah gagal di pasaran. Salah satu penyebabnya adalah perubahan format, yang dimana di gamenya seharusnya bisa dinikmati oleh anak-anak. Namun di filmnya malah penuh dengan adegan kekerasan, seperti tembak-menembak dan adegan kekerasan lainnya. Setting dunia fantasi yang ada di dalam gamenya malah diubah menjadi dunia modern, dengan berbagai keanehan di dalamnya. Live action Ghost in Shell diadaptasi dari manga dan anime yang berjudul sama. Jajaran pemain film ini sebenarnya terdiri dari jajaran aktris dan aktor papan atas, dengan pemain utamanya Scarlett Johansson. Namun hal ini tidak menghentikan kritikan dan kemarahan publik atas film ini, yang menuduh film ini dengan sebutan rasis. Karena tokoh utama dari cerita ini adalah seorang gadis Jepang, namun malah dimainkan oleh pemain kulit putih. Casting kontroversial ini membuat film ini dicibir dan dihujat habis-habisan. Bahkan walaupun dengan teknologi dan efek visual yang canggih, tidak membuat film ini berhasil di pasaran, dan berakhir menjadi salah satu live action yang gagal. Death Note adalah salah satu anime yang terkenal di Jepang. Namun saat Netflix mengubahnya menjadi versi live action, malah menjadi sebuah film live action yang banyak mendapatkan hujatan, dan menjadi salah satu dari daftar film live action yang terburuk. Ada banyak perbedaan film ini dengan versi manganya, seperti latar tempat di film ini yang mengambil latar Seattle, dan yang paling parah, mengubah karakternya menjadi seorang pemuda Amerika. Selain itu, karakter Misa yang sangat populer juga tidak dimunculkan, dan justru karakternya digantikan dengan karakter-karakter baru. Filmnya semakin buruk karena kualitas akting dari para pemerannya, dan bisa ditebak, film ini menjadi salah satu film live action yang terburuk yang pernah dibuat. Dragon Ball Evolution menjadi live action yang membuat murka banyak penggemarnya. Di antaranya kemarahan ini disebabkan karena pemilihan aktornya, yang aslinya karakter-karakter ini aslinya berasal dari Jepang, namun malah dimainkan oleh orang-orang Amerika yang terlihat sangat dipaksakan. Dari segi visual efek juga sangat mengecewakan, bahkan sangat buruk dan terkesan murahan, termasuk adegan pertarungannya. Bahkan saking buruknya film ini, bahkan ada kabarnya sang kreator Dragon Ball Akira Toriyama memilih untuk walkout saat pemutaran perdana film ini, dan menganggap kalau film ini tidak pernah ada. Bahkan ia sendiri yang sebelumnya memutuskan untuk pensiun, memaksa dirinya kembali untuk membuat ulang cerita Dragon Ball kembali. Film The Last Airbender yang diangkat dari animasi Avatar The Legend of Aang harus dinobatkan menjadi film terburuk tahun 2011. Padahal, secara efek visual, cukup meyakinkan dan tidak buruk sama sekali. Semenjak diberitakan bahwa anime ini akan diangkat menjadi live action, banyak berita miring yang mengiringi, maupun hujatan dari berbagai pihak. Dimulai dari fans yang kecewa akan pemilihan aktor dan aktrisnya, yang kebanyakan tidak sesuai dengan ras yang digambarkan penokohan di versi animasinya. Isu whitewashing juga sangat kencang saat itu, dan saat dirilis, film ini mendapatkan ulasan yang sangat buruk, baik dari fans maupun kritikus film. Kritikan juga tertuju kepada kualitas akting para pemainnya yang dianggap buruk, dan akhirnya film Avatar The Last Airbender menjadi film paling buruk sepanjang tahun 2011.